geseran dikit ya. Ya. Sebelah kanan. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga di hari ini, di sore hari ini, alhamdulillah kita berkumpul di Resto Abu Ali untuk melaksanakan manasik umroh sebagaimana dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Ikutilah manasik kalian, ambillah manasik kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang para jamaah sekalian. Insyaallah kita akan melaksanakan manasik di hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di hari ini telah kumpul 3 pemberangkatan. Ada yang pertengahan Ramadan, ada yang di itikaf Ramadan, ada yang di bulan Syawal gitu. Dan insyaallah rundown acaranya akan disampaikan terlebih dahulu manasik umroh oleh Ustadz Ridwan. Nanti juga untuk teknis keberangkatan juga disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Dan setelah itu, setelah manasik umroh, dibuka sesi tanya jawab. Bagi jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan gitu, insyaallah. Insyaallah untuk mempersingkat waktu, ya kami mohon maaf ada keterlambatan karena ada hujan deras ya, jadi beberapa jamaah masih terlambat. Sebagian jamaah sudah sampai, sedang melaksanakan sholat asar begitu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah calon tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Atas izin Allah lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Atas izin Allah lah kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Dan atas izin Allah pula kita masih ditemukan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan amal-amal kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kita sebagai murid risalahnya. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti nusuk ya Allah, yaitu manasik umrah, yang insya Allah pada sore ini ada 3 keberangkatan, 11,
21 dan 7 April. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan dalam keberangkatan nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, yang kita harus syukuri yaitu atas izin Allah kita masih diketemukan dengan bulan Ramadan. Dengan Masya Allah kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam bulan suci Ramadan ini. Kita sudah tahu bagaimana amal atau dilipat gandakannya qiraatul Quran, qiyamul lail atau sedekah yang lainnya. Kita benar-benar apalagi nanti di tanah suci, ya. Kita memaksimalkan untuk beribadah, tentunya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum untuk nusukiah umroh, apa itu umroh? Umroh yaitu ziarah, secara bahasa ziarah, mengunjungi, ya, mengunjungi 3 haramain, ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yaitu Mekah Mukarramah. Ya. Di sini ada hadis la tasuddur rihal illa bisalasa masajid. Janganlah berkunjung dengan materi kecuali 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, yaitu Masjid Aqsa. Ya. Secara bahasa mengunjungi. Ya. Kalau secara istilah yaitu al-umrah at-tawaf fi baitil atiq was-sa'i wa tahallul atau taksir. Ya, tahallul taksir yaitu menggunting rambut, ya, secara istilah. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, al-umratu ila al-umrati kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Ya. Kemudian tabi'u bainal haji wal umrata fa innahuma yankil fik wal junub kama yankil kir hobasatul hadid wal dahab wal fiddah. Ikutilah haji dan umroh karena keduanya akan menggugurkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi apa yang kita keluarkan harta kita bukan mengurangi. Di sini disebutkan dalam hadis menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana karat di dalam besi, emas dan perak. Ya. Jadi kemudian di dalam hadis berikutnya, qalat ya Rasulullah, hal linisa'i jihadun, apakah untuk perempuan itu ada jihad? Naam, linisa'i jihadun, la qitalun fi al-hajj wal umrah. Ya, bagi perempuan di situ ada jihad. Apa? Haji dan umrah. Kalau jihad kan rata-rata untuk para bapak-bapak. Tapi di sini untuk ibu-ibu di situ ada berupa nilai jihad. Tentunya sebelum kita keberangkatan perlu dengan kesabaran dan perjuangan. Ya, silakan. Masih ada. Baik. Sebelum kita berangkat, kita harus menanamkan kesabaran, ketakwaan kita. Pasti tentunya kita sebagai hamba Allah tidak luput dari cobaan. Ya, tidak luput dari cobaan. Kita akan berangkat, bagaimana keadaan di imigrasi. Setelah sampai Jeddah, bagaimana imigrasi Jeddah. Setelah di bis, bagaimana menghadapi di bis. Setelah nanti di hotel, setelah toab, di sa'i, semuanya pasti dapat cobaan. Dan harus penuh dengan kesabaran. Ya. Am hasibtum an tadulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Apa kalian akan mengira masuk surga sedangkan kita belum mengalami kesabaran dan perjuangan? Di sini perjuangan jihad ini bukan hanya di peperangan. Perjuangan dalam menghadapi keluarga, anak, istri, suami, tetangga, dan nanti kita di lokasi Mekah dan Madinah. Apalagi berjubel-jubel harus sabar. Posisi mengantri mungkin di resto,
posisi lagi toa, posisi lagi sa'i, posisi lagi di toilet, itu harus dengan kesabaran. Ya. Dan harus ada perjuangan di sini. Ya, benar-benar sabar. Dari pertama berangkat harus benar-benar sabar. Kenapa? Saya waktu dulu kok di dalam Al-Quran kalau haji kita jangan sampai berantem, jaga mulut, begini. Kok orang haji kok sampai ada berantem, ada sampai kata-kata kotor? Betul terjadi. Dikarenakan apa? Berdesak-desakan. Ya, apalagi nanti ya di bulan Ramadan ini ya. Intinya kita selalu mohon kepada Allah di bulan Ramadan ini, la tarud, doa kita insya Allah tidak ditolak. Ya, waktu sahur, waktu nanti sebelum berbuka, panjatkan puji kita. Semuanya minta kepada Allah supaya dimudahkan di dalam pesawat, di dalam sana, semuanya terus meminta dalam perjalanan, apalagi dalam perjalanan. Salah satu doa yang diijabah yaitu dalam perjalanan. Ya, nanti di pesawat selama di perjalanan silakan yang mau baca doa, buku-buku doa silakan dibawa. Ya, kalau kita tidak bisa baca, tidak bahasa Arabnya, silakan dengan bahasa Indonesia. Ya, supaya dimudahkan di sana. Ya, dalam tawafnya, dalam perjalanannya, ya, terus minta kepada Allah. Ya, semuanya manusia berencana, Allah yang menentukan. Ya, mohon doanya juga, mudah-mudahan nanti dalam pisahnya semuanya dimudahkan. Ya, baik. Mohon maaf untuk yang pertama umroh bisa angkat tangan, yang baru pertama. Baik, terima kasih. Ya. Kita langsung. Ya. Di sini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebelum kita mengerjakan ibadah apapun. Ya. Kami tidak menyuruh kecuali untuk beribadah, tapi dengan mukhlisin, dengan ikhlas. Apa yang diperintahkan oleh Allah dengan syariat-syariat ini tentunya menurut apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan semau kita. Ya, dengan ikhlas, mukhlisin lahuddina hunafa. Hunafa itu condong untuk kebaikan, bukan lurus sebetulnya dalam kebaikan. Ya. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai. Intinya, ibadah apapun, kita menurut syariat Allah. Itibanya kepada Rasulullah. Toh berapa kali? 7 kali. Ya udah 7, jangan ditambah. Ya. Kemudian, untuk mencium hajar aswad, apa wajib atau sunnah atau harus dipaksa? Tidak, jangan dipaksakan. Ya, apalagi posisi mudarat, ya, untuk berdesak-desakan, apalagi yang perempuan. Jangan sampai saya belum mencium hajar aswad, saya nggak sah ini umrohnya. Tidak. Ya, mari kita keittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Next. Di sini alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini termasuk rukun puasa, rukun Islam. Di sini wa atimul hajja wal umrata lillah termasuk rukun Islam juga. Wa atimul hajja, sempurnakan haji dan umrohmu. Berarti umroh dan haji itu masuk rukun bagi yang mampu. Ada kalimat itunya, Masya Allah, Allah Makasih, Maha Penyayang, ya. Apakah harus diwajibkan yang tidak mampu? Tidak. Ya. Nah, di sini masih banyak orang sudah mampu dengan materi, dengan tenaga, tapi belum siap, belum tersentuh hatinya. Saya belum siap dikarenakan saya masih punya dosa, saya gini-gini, takut di sana dibalas. Di sana bukan tempat pembalasan. Minta ampunan, di sana bukan tempat pembalasan. Masih banyak saya ketemuin, saya belum siap dikarenakan saya takut nanti dibalas begini, dikarenakan saya di tanah air ini begini sama orang begini, takut dibalas. Tidak, bukan begitu. Ya. Ini kebutuhan semuanya tentunya ditambahkan dengan syahadat, itu lebih awal.
ya. Jangan menyekutukan Allah tentunya. Di sini tadi rukun puasa, kemudian di sini atimul umroh, hajja wal umrota lillah. Kita berangkat niatkan dari sekarang karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah, bukan karena tetangga, karena orang lain pada umroh saya ikut umroh, saya ikut umroh, bukan. Karena Allah, niatkan dari sekarang umroh itu karena Allah, ya. Ini dalam surat Al-Baqarah 196. Banyak di rumah tangga atau dimanapun kita membutuhkan sesuatu. Kebutuhan tuh banyak. Kita dalam hidup itu kebutuhan untuk duniawi. Banyak kebutuhan kita. Kebutuhan kendaraan, alat rumah tangga, yang lainnya, handphone dan semuanya. Itu kita memaksakan untuk beli, bahkan istilahnya apa, dengan syar'i, apa, kredit tapi dengan syar'i, ya. Kan butuh. Nah, untuk umroh ini untuk kebutuhan di akhirat, tapi masih banyak orang lebih mampu untuk dunianya, bisa ngumpulin untuk motor, bisa untuk kendaraan, bisa untuk rumah dan yang lainnya, tapi untuk kebutuhan akhirat merasa tersendat. Nanti dulu. Untuk itu, mari kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita tersentuh hatinya bagi yang mereka punya harta. Next. Ibadah umroh merupakan pelaksanaan perintah Allah Ta'ala. Al-Baqarah 196, ya. Next. Ibadah umrah menghapus dosa Nabi SAW bersabda yang tadi, umrah itu kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dari umrah ke umrah, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan itu akan dihapuskan dosanya. Ini tadi sudah kita bahas, ya, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Next. Nah, ini syarat-syarat ibadah untuk umroh, ya. Muslim, baligh, berakal, merdeka, istihanah, kemampuan, ya. Yang baligh misalkan yang bawa anaknya, tentunya bagi orang amalnya buat orang tuanya. Walaupun dia belum baligh tetap berangkat umroh, berarti ganjarannya buat orang tuanya. Muslim, tentunya muslim, berakal, merdeka, kemampuan ini bukan dengan fisik aja, ya, kemampuan materi atau bukan fisik aja. Kemampuan di sini biasanya kalau zaman dulu banyak peperangan. Apakah aman di perbatasan ini? Nah, itu termasuk kemampuan juga, ya. Baik, next. Rukun ibadah umroh, berihram, tawaf, sa'i, tahallul, beres. 1 hari beres, ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, beres. 2 hari, 3 hari beres, ya. Bisa langsung pulang. Tentunya kita perlu istirahat berziarah ke Madinah atau di Mekah, ya. Nah, ini untuk berihram, ucapan niatnya labbaik Allahumma umrotan, ya. Next. Nanti kita praktekkan, ya. Kita langsung praktekkan aja, ya. Mohon maaf. Ya itu. Ya, sip. Oke. Baik, sebelum saya praktekkan untuk dari awal, ya, yang tanggal 11 pertengahan Ramadan, baik, barakallahu fiik. Yang tanggal 11 kita insya Allah take off di tanggal 12 jam 00.40, ya. Kemudian setelah landing Jeddah menuju Madinah. Jadi nanti kita akan ada manasik lagi di Madinah yang tanggal 11. Yang khususnya yang itikaf dan yang tanggal
7 April yaitu Syawal, ya. Ini kita umroh dulu. Umroh dulu, ya. Nah, untuk yang umroh dulu, nanti jangan sampai kain ihramnya dibagasikan. Kain ihramnya dibawa ke koper cabin. Dibawa ke pesawat. Jangan lupa. Ini harus perhatikan. Nanti kita di grup itu lagi ya, dikabarin lagi, di-share lagi, ya. Ini jangan sampai tertinggal di bagasi, ya. Nanti kita nggak bisa pakai kain ihram pas di pesawat. Dan insya Allah untuk yang itikaf dan yang tanggal 7 Syawal itu kemungkinan memakai kain ihramnya di ruangan tunggu di pesawat. Di bandara, di ruang tunggu di bandara, ya. Di bandara. Dan untuk ihram ini yang laki-laki tentunya hanya 2 helai kain ihram, semuanya dilepas. Yang tanggal 7 April dan yang itikaf bisa memakai kain ihramnya nanti di ruang tunggu di bandara, yang atasnya masih pakai pakaian biasa. Tentunya jangan lupa yang dalamnya mamaat dibuka. Itu belum niat, ya. Setelah niat nanti berlaku larangan-larangan. Baik. Disunahkan untuk mandi yang tanggal 7 dan yang itikaf yang tanggal 20, insya Allah hari Kamis. Di hari haknya dan yang tanggal 7 di hari haknya, walaupun yang ibu-ibu, walaupun yang bapak-bapak, silakan mandi bersih seperti mandi besar, ya. Silakan mandi dulu sebelum berangkat. Nggak mungkin nanti kita mandi di bandara atau di pesawat. Ini yang itikaf yang tanggal 20 dan tanggal 7. Silahkan mandi bersih, mandi besar sebelum berangkat. Tentunya mandinya di rumah. Dan tentunya sebelum mandi disunnahkan bersih-bersih kuku, potong kuku. Ya. Kemudian bersih-bersih bulu, mohon izin, mohon maaf, dan bulu-bulu kemaluan. Itu disunahkan sebelum berangkat. Ya. Yang tanggal 20 yaitu itikaf dan 7 April yang Syawal, ya. Mandi bersih, ya. Yang ibu-ibu punya, yang bapak-bapaknya, ya. Yang ibu-ibu kain ihramnya itu semuanya menutup kecuali muka dan telapak tangan, ya. Semuanya menutup kecuali muka dan telapak tangan. Jangan sampai membentuk tubuh. Ya, pakaiannya walaupun selama di sana dan mudah-mudahan pulang di sana pakaiannya tidak membentuk tubuh, ya. Bisa dipahami ya. Ini yang kalau yang 11 nanti insya Allah nanti kita mandi bersihnya di Madinah sebelum ke Mekah. Yang itikaf ini dan tanggal 7 April nanti bersih-bersihnya di rumah masing-masing, ya. Sebelumnya potong kuku, kemudian bersih-bersih nih, ya. Yang laki-laki, yang bapak-bapak, setelah mandi silahkan pakai wangi-wangian, belum niat. Silahkan badannya yang bapak-bapak pakai wangi-wangian, ya. Jangan kain ihramnya, ya. Kemudian yang ibu-ibu boleh pakai deodoran, silahkan. Intinya tidak ada make up, tidak ada wangi-wangian yang mengundang, ya, untuk yang ibu-ibu, ya. Baik, kita praktekkan kain ihramnya, ya. Sini ya, enak. Kelihatan kok. Untuk kain ihram yang bapak-bapak yang di bawah, bagian bawah itu intinya nggak ada harus bagaimana, intinya aman aja ya. Kami akan praktekkan beberapa cara untuk kain ihram, ya. Ini sekarang kainnya agak lebar juga nih, ya. Ini ukuran
Kalau saya badannya kecil jadi agak panjang sedikit. Ya, biasanya ini nih. Lihat. Ya. Di satu, ya. Kalau atasnya gampang. Ya. Ini satu. Kedua, seperti pakai sarung. Ya, ini untuk yang lebar ini pakai sarung. Yang kiri dimasukkan, yang kanan juga. Nanti bisa dibantu dengan yang lain ya, saling bantu ya. Apalagi yang itikaf sama 7 April ya. Nanti bisa di ruang tunggu saling membantu ya. Itu kita masuknya lebih cepat. Karena dikejar-kejar. Nanti jangan sampai udah boarding kita masih di musola. Di situ ada musola kan ya. Kita ganti ini musola. Ya, ini dimasukkan. Nanti kita videonya di share juga ya. Ya. Mau pakai sabuk silakan, enggak silakan. Ya. Tentunya yang ada safarinya posisinya di atas ya, di belakang ya. Belakang itu untuk memudahkan ya, siapa tahu ada yang tertinggal gitu ya. Sekalian promosi juga sih. Ya, ini sebelum toab biasa aja begini. Ya, yang penting tertutup biasa aja. Ya, nanti yang di bis jangan sampai ya, ini belum niat ya, belum niat ya. Jadi kecuali nanti pas toab baru ini ya. Ya. Ada juga yang lainnya, saya praktekkan lagi. Ini sekarang panjang-panjang semua ya. Samakan. Pakai secara sarung, nggak apa-apa kalau pendek. Dimasukkan. Nanti bisa bantu temannya. Ini diturunkan. Ini posisinya agak tertutup. Nanti sholat posisi begini ya. Kalau nanti mau toab ya, jadi tinggal. Jadi nggak posisi nggak terlalu lepas. Biasanya pas sholat kalau posisinya ininya di luar ya itu nanti harus, apalagi yang masih baru itu nama temannya nanti bisa saling membantu ya, saling bantu. Atau nanti di rumah praktek terus. Kalau pakai sabuk silakan. Terus tentunya nggak boleh pakai peci. Nah, ini larangan-larangannya ya. Larangan-larangannya mencukur rambut. Ini posisi sudah niat. Ya, posisi sudah niat mencukur rambut, memakai wangian, memotong kuku, menutup kepala, memotong pepohonan, akad nikah, memakai pakaian berjahit, kecuali ibu-ibu ya. Kemudian berburu binatang, berbantah-bantahan. Ya, nah di sini berbantah, benar-benar harus sabar ya menghadapi di imigrasi, apalagi di resto nanti ya, di hotel. Ya, kemudian nah ini nanti mudah-mudahan kita tidak ada kendala. Kalau lagi di haram, tapi kalau di Masjid Nabawi jarang terjadi. Kalau di Masjid Haram, kalau kita masuk jangan melawan arah. Kalau mau masuk. Ya, nanti pintunya kalau udah masuk itu pasti ditutup. Udah, nanti kita nunggu tarawih. Habis tarawih baru kita bisa keluar. Jangan sampai melawan arah. Lebih baik ngalah. Ya. Jadi kondisinya di jam ini berapa, jam ini kita nanti tahu waktu-waktunya. Ya. Nah, ini larangan kalau sudah mengucap niat labbaik Allahumma umrotan, di situ berlaku. Ihram itu apa? Haram. Haram apa? Melakukan yang sudah kita diniatkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar.
nggak boleh ngomong, nggak boleh makan. Sama sholat takbiratul ihram. Ini juga kalau udah kita kain ihram, kemudian udah niat, berarti larangan ini berlaku. Nah, kalau yang tanggal 7 dan tanggal 20 berarti niatnya di pesawat. Ya. Kalau sudah niat, kita batal, nggak jadi masalah. Mengucapkan niat tidak berwudu, tidak jadi masalah. Nanti kalau mau tawaf baru berwudu. Ya. Jadi yang ditekankan yang niat di pesawat nih ya. Ya. Kita mau makan, mau minum, mau ke toilet, nggak jadi masalah walaupun sudah niat. Nggak jadi masalah. Kita megang itu jerukan wangi-wangian, itu alami, nggak jadi masalah. Jangan sampai yang di pesawat kalau sudah mengucap niat, nanti urusan dengan toilet jangan kena sabun. Wangi-wangian termasuk sabun. Ya, jadi saling mengingatkan. Apalagi misalkan yang di pesawat posisi dingin, jangan sampai kalau sudah mengucap niat jangan sampai ditutup. Ya, karena kita sudah mengucap niat termasuk mana yang tadi? Menutup kepala. Silakan Pak. Ya, menutup kepala. Nah, jadi intinya kita perhatikan kalau sudah mengucap labbaik Allahumma umrotan. Ucapan itu berarti udah berlaku larangan. Kalau sebelumnya nggak jadi masalah. Ya, yang bapak-bapak juga setelah mandi tadi pakai wangi-wangian badannya silakan. Ya, dikarenakan belum niat. Ya. Nextnya ada. Ini ya. Yang nanti semuanya yang dari Madinah, walaupun semua program, semua paket setelah tiba di Mekah, tentunya semuanya ke hotel. Walaupun yang dari Madinah, yang baru landing dari Jeddah langsung ke Mekah, itu semuanya pasti ke hotel dulu. Naruh bagasi, istirahat. Kalau mau urusan toilet silakan. Misalkan mau mandi, mau basahin misalkan. Tapi sekarang posisinya dingin ya. Maksudnya dingin. Misalkan mau mandi, boleh mandi hanya kena air, jangan ada urusan sikat gigi, kemudian sabun apalagi sampo, tidak ada. Dikarenakan itu kita udah mengucapkan niat. Setelah istirahat nanti diinformasikan, Bapak Ibu tunggu di lobi jam sekian untuk persiapan umroh. Ya. Tentunya yang itikaf landing jam berapa? Enggak, yang landing Jeddahnya. Yang tanggal 11 kalau nggak salah landing Jeddah jam 6.40. Nah, ini saling mengingatkan yang tanggal 11 ya. Nanti insya Allah kami juga insya Allah mendampingi bapak-bapak ibu-ibu. Yang tanggal 11 sholat fajar di mana? Tentunya bukan di airport, pasti di pesawat. Ya, nanti kita agak sering cerewet ke Pak Murkari, apa udah masuk sholat subuh? Nanti kita ingatkan lagi ya. Ingat juga, saya bantu ingatkan. Ya, nanti ada musola di belakang. Kalau tidak memungkinkan silakan di tempat kursi masing-masing. Dikarenakan nggak mungkin kita landing, imigrasi, udah lewat sholat fajarnya. Ya, ini yang tanggal 11 ya. Diperhatikan yang tanggal 11 nanti untuk sholat fajarnya. Ya, dikarenakan landing jam 6.40. Ya. Kemudian yang tanggal 20 sama, yang itikaf juga sama, saling mengingatkan. Yang itikaf sholat fajar di pesawat ya, sholat fajarnya di pesawat. Kemudian yang 7 April 23.15, ini masih aman ya. Yang 7 April berarti ini maghrib sama isya. Mungkin yang dari jauh duhur sama asar silakan di bandara, di jamaah. Kemudian maghrib dan isya silakan sebelum masuk. Maghrib dan isyanya 17.30, kemungkinan di pesawat juga ya. Nanti kita atur ya di pesawat. Baik.
Ini setelah kita tadi semuanya ke hotel dulu, yang wudunya batal silakan wudu, dikarenakan untuk tawaf itu tentunya harus berwudu, ya, nggak seperti sa'i. Ya, ini tentunya yang diawali dengan hajar aswad. Startnya semuanya di hajar aswad. Ya, ya, di sini hajar aswad biasanya kalau untuk yang di sebelah kanan itu ada lampu hijau untuk memudahkan. Biasanya kalau lagi jamaahnya membludak, kita nggak mungkin sampai mendekati Ka'bah. Ya, kita lihat ke sebelah kanan lampu hijau. Lampu hijau itu lurusnya dengan hajar aswad. Ya, jadi lampu hijau yang sebelah kanan ini lampu hijau. Lampu hijau itu lurusnya dengan jadi biasanya di sini stuck ya. Tiba Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Biasanya kenapa pada lihat ke sebelah kanan, dikarenakan di situ ada lampu hijau, lurusnya sampai hajar aswad. Ya, biasa kanan. Oh, udah baru. Tetap jangan isyaratnya nggak ke lampu hijau ya, ke hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dikecup nggak? Nggak usah. Ada yang dikecup ya. Kenapa nggak dikecup? Kalau kitanya menempel dengan hajar aswad baru dikecup. Ini kan isyarat. Ya, Rasulullah tongkatnya yang mana yang dikecup? Tongkatnya, dikarenakan tongkatnya masuk ke hajar aswad, ya. Baik. Ya. Ke Ka'bah lagi, lokasi Ka'bah. Ya. Posisi di hajar aswad di Ka'bah ini ya, tentunya berapa? 7 putaran ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian terus sampai ada bacaan khusus tidak? Tidak ada bacaan khusus. Bacaan pertama silakan buat doa orang tua. Putaran kedua silakan buat anak atau suami. Intinya setiap putaran tidak ada bacaan khusus. Yang disunahkan dari rukun yamani menuju hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya silakan. Ya. Jadi semuanya berapa putaran? 7 putaran ya. Intinya setiap hajar aswad Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tidak usah dikecup, langsung muter lagi. Tidak ada bacaan khusus kecuali rukun yamani sampai hajar aswad. Biasanya 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Biasanya sampai 3 kali sampai hajar aswad baru kasih isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang di belakang jangan ngikuti. Misalkan motoibnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tapi di belakang jangan dulu, dikarenakan belum sampai sater hajar aswad, belum lulusan hajar aswad ya. Di sebelah kanan lampu hijau, sebelah kiri hajar aswad ya. Jadi misalkan ada celah untuk memegang Ka'bah, jangan. Fokus tawaf, sa'i, tahalul, udah. Nanti kalau kapan-kapan silahkan mau merenung memegang Ka'bah, jangan berlebih-lebihan sampai sampai mengusap-usap makam telapak kaki Nabi Ibrahim ya, pakai kerudung yang ibu-ibu sampai jubahnya sampai dijual ke jamaah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi tidak akan memberi berkah, tidak akan memberi, hanya Allah hanya kita diperintah untuk melihat Ka'bah dan berisyarat kepada hajar aswad ya. Jadi silakan putaran pertama doa buat orang tua, putaran kedua buat anak, buat kakek, silakan. Tidak ada bacaan khusus, mau zikir, mau tasbih, mau baca Al-Quran silakan ya. Nanti yang bapak, yang ibu misalkan kalau ada batal, nanti informasi ke TL-nya atau motoibnya. Saat nana batal, nanti kita pandu ke tempat air jam-jam untuk wudu ya. Ya, setelah 7 putaran, kemudian yang ininya biasa lagi ya. Ini untuk hanya untuk tawaf ya. Kita biasa lagi ya.
Setelah 7 putaran, kita sholat di makom Ibrahim. Biasanya kita kalau posisi malam nanti tawafnya, kita menuju jam-jam dulu. Ya, kita minum air jam-jam, ya, minum air jam-jam, baru kita sholat 2 rakaat ya di belakang makom. Fattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Maka ambillah di sekitar makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf tadi. Ya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Setelah di situ setelah sholat 2 rakaat silahkan berdoa sesuai dengan hajat masing-masing. Silahkan mau pakai bahasa Indonesia, pakai Sunda silahkan. Atau ada buku-bukunya silahkan. Ya, kita manfaatkan di tempat suci ini ya, apalagi pada bulan Ramadan ya. Kemudian kita menuju sa'i ya. Menuju sa'i. Kemudian untuk sa'i ini tidak harus berwudu ya. Mau batal juga nggak jadi masalah ya untuk sa'i ini ya. Untuk sa'i ini dari Sofa, startnya dari Sofa ke Marwa. Dari Marwa ke Sofa 2 3, 4, 5, 6, 7 diakhiri di Marwa. Ya, nanti untuk yang lampu hijau ini lari-lari kecil. Ya, untuk yang bapak-bapaknya, yang ibu-ibu tidak usah. Dan yang di tawaf juga tadi saya sampaikan sunnahnya yang 3 putaran itu lari-lari kecil. Kalau memungkinkan kita lihat nanti kondisional ya. Atau kalau tidak padat itu yang putaran pertama, kedua, ketiga itu lari-lari kecil. Yang selanjutnya jalan biasa disunahkan, tapi kita lihat kondisinya nanti. Ya. Di sini inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baiti aw ta'mara fala junaha alaihi ayatawafa bihina. Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di sini la junaha, di sini ada kalimat la junaha. Marwa dan sofa dan marwa ini adalah siar Islam. Silahkan kalian tawaf, silahkan kalian sa'i, tidak akan berdosa. Kok di sini ada kalimat tidak berdosa? Kenapa? Dikarenakan dulu Ka'bah dan tempat sa'i itu semuanya patung-patung berhala. Jangan lihat patungnya, niat karena Allah. Silakan mau tawaf, itu pada zaman Nabi. Silakan tawaf, silakan sa'i. Dikarenakan kenapa? Tidak akan berdosa bagi kalian. Dikarenakan apa? Di situ ada patung-patung berhala. Ya. Maka di situ ada kalimat la junaha, tidak akan berdosa. Ya. Jadi ini tidak ada bacaan khusus. Dari Sofa ke Marwa silakan, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau tasbih silakan. Mau berdoa lagi silakan. Tidak ada bacaan khusus. Dari Marwa ke Sofa sama, tidak ada bacaan khusus. Ya. Kalau misalkan ini batal nggak jadi masalah. Kalau pas tawaf harus berwudu. Ya. Di sini sama. Ya. Diakhiri di Marwa. Diakhiri di Marwa. Kemudian setelah sampai Marwa, nah kalau Sofa Marwa untuk sa'i ini baru terasa, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dimudahan kan. Biasanya sudah terasa nih. Biasanya mulai ya, istirahat sebelah kiri kan ada, kalau kita kerjainnya malam insya Allah di situ ada air jam-jam ya. Nah, ini biasanya udah serta mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dimudahan ya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk setelah ke Marwa selesai itu tahallul. Bagi tahallul yang ibu-ibu jangan sampai, kalau di sini di Marwa itu banyak anak-anak kecil menawarkan gunting. Dengan semuanya bahasa Indonesia sudah hafal. Mau toko, mau di mana, tukang cukur, semuanya lebih pintar bahasa Indonesia daripada kita. Ya, istilahnya. Ada yang bahasa Sunda juga. Masya Allah, saking banyaknya jamaah Indonesia untuk umroh. Ya, 2 real, 3 real. Haji, ini murah ya. Sampai menawarkan gunting untuk tahallul. Jangan. Lebih baik di kamar masing-masing. Jangan sampai tahallul nanti di sana pas dibuka kelihatan sama orang banyak auratnya. Ya, lebih baik di kamar masing-masing. Ya, untuk yang ibu-ibu setelah beres sa'i, setelah tawaf dan sa'i langsung ke kamar. Jangan kemana-mana dulu yang ibu-ibu. Nanti yang bapak-bapaknya insya Allah nanti ke barbershop. Ya, kita bareng-bareng ya untuk tahallul yang bapak-bapaknya ya. Yang bapak-bapaknya siap dibotak. Siap Pak? Siap insyaallah ya. Nah di sini Allah maghfir lil muhalliqin.
Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Rasulullah mendoakan orang yang membotak. Qalu ya Rasulullah, bagaimana yang memendekkan? Qala Allah maghfir lil muhallikin. Didoakan dua kali untuk yang botak. Ya Rasulullah wal muqassirin, ini gimana yang pendek? Jawablah ya Rasulullah, Allah maghfir lil muhallikin. Aku ampuni orang yang membotak. Qalu ya Rasulullah al muqassirin, terakhir. Qala wal muqassirin, enggak apa-apa yang memendekkan juga. Yang membotakan berapa kali? Tiga kali. Ya, itu terserah ya. Nanti intinya setelah tahallul kita nanti bareng ke barbershop ya. Itu yang mau botak gundul semuanya, mau pendek silakan ya. Setelah dibotak nanti itu sudah berlaku, silakan. Yang mau mandi yang tadinya haram jadi halal ya. Seperti sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau setelah salam boleh kita ngobrol, boleh kita misalkan makan minum. Begitu juga kalau udah pakai ihram, labbaik Allahumma umratan, berlaku larangan sampai tahallul ya. Kalau yang niatnya di pesawat, dari pesawat terus nanti sampai tahallul. Yang dari Madinah, sejak dari Madinah nanti ke mikot, setelah di mikot nanti naik bis berniat di situ ya, baru berlaku sampai nanti tahallul ya. Intinya saling mengingatkan ya, saling mengingatkan larangan-larangannya itu ya. Baik, ada yang bertanya sebelum kita teknis untuk keberangkatan, bagasi, koper dan yang lain-lainnya. Nanti untuk kain ihram, cara kain ihram mungkin nanti bisa di-share ya di grup. Hanap ada videonya, ada. Silakan yang mau bertanya mungkin. Oh silakan. Tadi yang terkait untuk prosesi umrohnya ya, semua kan masing-masing ke hotelnya. Ya. Baik yang dari Mekah dan dari Madinah. Itu berapa lama ya kita sebelum prosesi? Itu kalau pas malam biasanya kita makan malam dulu. Itu sekitar 2 jam, nanti dipromosikan jam sekian harus nunggu di lobi. Soalnya kita udah pakaian ihram, jadi nggak lama-lama. Yang di Madinah itu yang dari Madinah? Sama, dari Madinah. Setelah tiba di Mekah, langsung ke hotel, intinya menaruh barang yang berharga. Jadi jangan sampai dipakai, dibawa untuk tawaf nanti ya. Untuk tawaf itu aja sih, nggak terlalu lama nanti. Iya, 2 jam. Nanti, bolehkah kita bawa tas? Boleh. Jam tangan boleh, cincin boleh, kacamata boleh, itu aksesoris, bukan pakaian. Ya. Yang bapak-bapak nanti jangan sampai memakai sandal yang menutup, maaf, ini seperti ini ya, nggak boleh. Ya, yang bapak-bapak ya, yang menutup sampai mata kaki nggak boleh. Ya. Jadi sandal biasa aja, jangan sampai menutup. Ya. Kalau yang ibu-ibu semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Ada yang lain? Tawaf. Kita fokus untuk tawaf, nggak perlu kita megang-megang. Iya betul. Gimana kalau ada kesempatan untuk masuk Hijr Ismail? Baik. Untuk pertama fokus tawaf dulu, jangan ke Hijr Ismail, jangan menyentuh Ka'bah, jangan. Ini karena kenapa? Di situ ada wangi-wangian. Ya, fokus tawaf, nanti takut ketinggalan. Kalau misalkan, walaupun nanti setelah umroh kita di situ, kita yang laki-laki tidak bisa masuk ke dalam, ke bawah, kecuali pakai kain ihram. Kalau ibu-ibu bebas, kain ihram ibu-ibu kan pakaian biasa. Nah, itu tidak bisa masuk ke bawah. Boleh aja kita pakai ihram pura-pura, jangan pura-pura. Kan banyak ya yang sekarang orang supaya bisa masuk ke pelataran Ka'bah, kita pura-pura pakai kain ihram. Jangan. Kalau pas nanti Allahumma sholli. Kalau mungkin ini untuk safari umrohnya cuma 1 kali. Kalau misalkan setelah ada yang dari travel lain itu umroh kedua, ya. Di sini ada perselisihan ya. Untuk safari sendiri umroh 1 kali. Kalau misalnya saya
ada pemberian tawan dari Ustadz anu umroh kedua boleh, silahkan. Nah itu mungkin bisa. Yang setelah nanti ziarah ambil mikot lagi umroh yang kedua. Ya. Untuk safari sendiri umrohnya cuma 1 kali. Ya, kalau misalkan ada yang travel lain nanti kan ada dua travel gitu ya, konsorsium travel yang lain mau ikut yang itu silahkan, kami tidak melarang. Atau hanya tawaf sunnah atau langsung ke kamar lagi. Kalau tawaf sunnah kan bebas. Ya, intinya pas ketika tawaf fokus tawaf, sa'i, tahallul. Jangan dulu posisi ke Ka'bah, sekitar Ka'bah atau ke Hijr Ismail, jangan. Fokus aja tuh. Dan untuk tawaf sunnah itu kapan aja. Tidak harus pakai kain ihram, tidak harus tahallul, tidak harus sa'i atau ngambil mikot. Ya, mikot itu tempat untuk niat. Ya, kalau dari Yaman, Yalamlam, Iraqi, ya, termasuk tergantung negaranya dari mana. Ya, itu sudah tentukan mikotnya. Ya. Jadi kalau tawaf sunnah, misalkan zuhur jam 12, kita berangkat setengah 11. Oh, ini masih ada zuhur waktunya. Kita tawaf. Tawaf baru 4 adzan. Boleh diteruskan? Boleh. Kecuali pas qomat. Pas kita teruskan adzan. Adzan baru 6 qomat. Berhenti karena harus sholat. Fardu. Ya, kalau untuk tadi habis adzan bisa masih tawaf, itu sama dengan sunnah juga, ya. Kan kalau ya di masjid-masjid biasa kan kita doa ya antara adzan dan iqomat dan la tarud ya, tidak akan tertolak. Kita tawaf. Baru 6 sudah qomat. Ya, berhenti. Setelah sholat teruskan 1 lagi. Itu tawaf sunnah. Kapan aja. Dengan pakaian biasa. Itu mau pas asar, pas malam, tentunya nggak bisa ke pelataran Ka'bah. Mungkin di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu dikarenakan yang ke bawah itu hanya yang memakai kain ihram, itu aja. Jadi sekarang benar-benar diatur. Cuman yang diuntungkan siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu nggak pakai ini, bebas. Mau ke pelataran Ka'bah silakan kapan aja, ya. Untuk ibu-ibu, ya. Jadi nggak ditanya langsung masuk kalau ibu-ibu. Ya. Ada yang lain? Intinya tas juga. Hati-hati barang yang berharga. Tas tidak ada istilah tas. Saya di kamar mandi gantung dulu, nggak ada. Selalu di badan kita, tas sandal, tas paspor. Kalau paspor nanti kita ambil setelah tiba di Jeddah, semuanya diambil. Nanti amat tim handling sana. Jadi kita kemana-mana nggak bawa paspor kecuali ID card. Itu pengganti paspor itu ID card. Di situ ada nomor motoib, ada nomor kontak person ustadznya, kemudian tim handlingnya di situ kalau ada apa-apa. Ya. Jadi semuanya di badan, walaupun lagi sholat, ya di depan ya di badan kita. Ya, jadi jangan istilah taruh di sini dulu. Kemudian tas sandal selalu masuk ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram, selalu tas sandal dibawa. Apalagi di Masjid Nabawi, pintunya hampir sama semua. Kita masuk dari mana, keluar dari mana. Ya, sebenarnya sandal nggak hilang, ada. Cuman masuk keluar dari mana itu suka lupa. Ya, jadi tas sandal selalu dibawa ke dalam. Ya, tas sandal jangan di. Nah, untuk musim dingin ini sebetulnya sarung tangan di sini nanti banyak pertokoan di sini, sarung tangan atau kaos kaki silahkan ya. Sarung tangan sama kaos kaki tidak butuh jaket yang tebal. Sebetulnya menutup jari-jari, kaos kaki, telinga yang ada alat tuh biasanya pakai seperti handphone itu atau itu aja. Nggak perlu walaupun jaket tebal tapi inang nggak ketutup, kaos kaki nggak pakai, ini nggak tutup, tetap dingin. Yang pengaruh itu sarung tangan, kaos kaki, sama penutup telinga insya Allah. Walaupun kita hanya pakai begini atau hanya tidak pakai apa-apa, jaket gitu ya, insya Allah itu pengaruhnya besar insya Allah. Ya, itu untuk dikarenakan sekarang masih musim dingin. Ya. Itu nanti tentunya kalau lagi ihram enggak ya, itu pas hari-hari lain aja. Pas bukan lagi tawaf ya, tawaf kan nggak boleh, hanya 2 kain ihram, semuanya dilepas. Ya. Ada yang lain ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya
saya izin tanya, bukan kalau udah dijelasin tadi karena kebetulan baru bisa ikut terkait larangan-larangan ihram. Saya tuh mendengar ada beberapa perdebatan mengenai kayak minyak kayu putih atau minyak telon gitu. Itu apakah termasuk larangan gitu? Itu aja sebenarnya. Baik, itu termasuk larangan kecuali sebelumnya. Kalau darurat, kita posisi sakit sebelumnya, sebelum niat. Sebelum niat. Kalau sudah niat, nggak boleh. Ya, itu aja mungkin. Nanti di sana memperbanyak minum air jam-jam pas sahur, pas buka nanti ya. Bawa botol, ya biasanya bawa botol kosong. Setiap ke masjid kita isi. Jangan dulu yang dingin. Kalau dingin kita pengaruh. Jangan dulu yang dingin, yang biasa aja. Ya. Tiap ke masjid kita isi, Jadi di mana kapanpun, ya tentunya di malam yang Ramadan ini selalu kita minum air jam-jam. Bila perlu habis sahur, habis semuanya air jam-jam. Kalau air biasa kita di Indonesia udah tiap hari udah biasa. Tapi air jam-jam usahakan selalu bawa botol kosong tiap ke masjid. Masukin sama tas sandalnya atau tas paspor ya. Jadi ya membantu gitu ya. Untuk itu bacaan-bacaannya nanti ada di bukunya ya, bacaan doa doa minum air jam-jam. Jangan sampai saya nggak bisa baca doanya, enggak ya. Al-mauz jam-jam 5 syuribalahu ya. Minum air jam-jam tergantung apa niatnya. Bismillah ya Allah, dengan air jam-jam ini hilangkan penyakit saya, sebutkan penyakitnya. Ya Allah, bismillah dengan air jam-jam ini mudah-mudahan anak saya anak soleh. Tergantung niatnya ya, dengan air jam-jam. Al-mauz jam-jam 5 syuribalahu. Ada yang lain? Jangan sampai, saya nggak bisa doa. Bahasa Indonesia paham Allah. Allah maha mengetahui maha segalanya. Ya, maka bahasa Sunda, bahasa apa? Biasanya kalau udah sampai rumah baru ada pertanyaan, silakan nanti di grup ya, atau di Japri silakan. Biasanya kalau masih di sini masih kalau udah sampai rumah, ini pertanyaan ini ya. Kumpulin kapan aja. Ya, yang tadi kita sampaikan ini ID card ya, ini selalu nanti kita bawa ya selama di sana dipakai. Ini ID card, jangan sampai walaupun hanya keluar sebentar tetap di badan kita ya. Jangan sampai hilang ya untuk ID card ini. Ini yang ini tadi sampaikan, tas sandal ya untuk nanti keperluan ke masjid ya. Kemudian ini tas paspor ya, tas paspor. Nah, untuk koper Bismillah. Untuk yang koper ya, nanti silahkan kasih nama sementara. Setelah tiba di bandara nanti kita ganti dengan ini. Sementara aja. Ya, sementara nanti kita serahkan. Takutnya pas kita mau ngasih ID card ini, foto, ini punya siapa, orangnya kemana, mungkin lagi ke toilet atau lagi makan, kan kita malam-malam ya. Nah, kalau udah ada namanya kita langsung kasih ini. Ya, pastikan tidak ada power bank. Pastikan tidak ada power bank, itu harus dibawa ke kabin. Ya, nanti kita share berapa ukurannya kabin ya, power bank ya, ini udah tulis, nanti kita share juga ya. Jadi kasih sementara ya. Untuk Saudi Airlines satu koper 23 kilo. Ini satu ya. Saya mau bawa satu lagi nih, kayaknya oleh-oleh nggak cukup nih. Mau ukuran kabin, silakan bawa masing-masing, bukan dari travel. Ukuran kabin berarti seperti ini ya. Ya, ini satu dari travel, ini satu silakan. Ya, ini 23 ya. Lebih baik dimasukkan ke bagasi, kecuali yang itikaf sama 7 April yang Syawal. Yang bapak-bapaknya kain ihramnya dibawa yang lebih mudah, yang lebih praktis.
ya, tas ransel. Untuk kain ihram. Saya mau bawa cemilan, silahkan, nggak jadi masalah. Yang penting jangan bawa cairan ke dalam pesawat. Urusan sabun, odol, semuanya cairan, sampo, semuanya ke bagasi. Jangan dibawa ke dalam pesawat. Ya, kalau untuk yang kurang dari 100 mili, ya silahkan. Boleh dibawa kurang dari 100 mili. Tapi lebih dari 100 mili suka diambil, nggak boleh. Ya. Kemudian benda-benda tajam untuk nanti tahallul, misalkan, atau untuk gunting kuku yang ke Madinah dulu, ya masih ada waktu untuk bersih-bersih kuku dan rambut, yang mau bawa gunting dibagasikan. Ya, intinya benda tajam, cairan bagasi. Ya, jangan dibawa ke dalam pesawat. Ya. Ini kalau kita masuk bagasi lebih dari 7 kilo juga nggak jadi masalah. Tapi kalau dibawa ke kabin nggak boleh lebih dari 7 kilo. Kenapa? Supaya kita mudah di pesawat tuh duduk pas turun ke imigrasi, cuman ini doang gitu. Santai, jangan sampai bawa ini, ya, apalagi yang bawa anak kecil. Jadi praktis, bawa ini udah, ya. Jadi pas di pesawat tinggal naro. Jadi kalau membawa di dalam ke pesawat agak berabe juga ya. Intinya supaya praktis. Untuk antrian di imigrasi, kemudian nanti pas naik bis, semuanya sudah aman dimasukkan ke bis. Nanti ketemu bagasi itu di kamar masing-masing atau di lantai. Lantai berapa? 3. Nanti di situ tinggal ambil kita. Ya. Jadi sesuai lantai berapa? Sipulan. Oh, sipulan ini ada lantai, semuanya nanti dibawa ke lantai. Ada bagiannya. Nanti kita tinggal ngambil. Kita di lantai 3, nanti kita cari di situ. Pas lift, di depan lift itu insya Allah koper kita sudah ada di situ. Kalau kita lantai 3 berarti di lantai 3. Kalau di lantai 4 di depan di depan lift lantai 4. Semuanya masing-masing lantai, insya Allah bagasi itu udah di masing-masing lantai. Ya. Jangan lupa jadi 23 kilo. Kemudian yang cairan, ya, jangan sampai dibawa ke kabin. Ya, ini masih bisa bawa ini. Ini satu, tambahannya ini satu silakan. Ya, lumayan korma. Silakan, ada yang tanya untuk bagasi atau yang lainnya? Oh ya, titik kumpul yang semuanya Jokopia. Semua juga. Oh, yang akhir. Yang Jokopia yang tanggal 11 meeting pointnya di bandara. Yang tanggal 11 sama 7 April meeting pointnya di Jokopia. Di Jokopia ini kalau masuk parkiran lantai 3. Mudah, lantai 3 di situ lobi langsung Jokopia. Ya, yang tanggal 11, yang tanggal 7 April untuk meeting pointnya di Jokopia. Ya, Jokopia itu kalau parkiran internasional itu lantai 3, enaknya di lantai 3. Pas lantai 3, pas turun langsung Jokopia. Pas kita masuk ke lobi langsung Jokopia. Ya, itu intinya kalau parkirannya lantai 3 aja. Untuk yang itikaf di long umroh, ini posisinya di domestik. Berarti lanjut parkirannya di domestik. Ya, kalau parkirannya di internasional itu agak jauh. Ya, kan yang tadi kan kalau yang Jokopia itu dekat parkiran internasional. Ya, kalau yang long umroh ini domestik. Ya, lebih mudah. Ya, lebih mudah ke parkirannya di domestik. Jadi nggak terlalu jauh. Ya. Nanti kita share juga di grup ya. Lebih sering lihat tanggal-tanggalnya. Yang tanggal 11 Selasa malam Rebo sudah ada di sana di bandara. Jangan sampai tanggal 12 ya. Kemudian yang itikaf hari Kamis. Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat. Yang itikaf Kamis malam Jumat, yang 7 April Senin, hari Senin ya, hari Senin. Senin malam Selasa.
Ya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Untuk tanggal 7 Ustaz, udah harus pakai ihram ya? Iya, Di bandara berarti bandara. langsung pakai ya? Ya, pakai. Semua ya? Ya, dilepas semua. Intinya yang itikaf yang sama dengan tanggal 7, kain ihram bawa tas ini. Kain ihram itu jangan dibagasin, bawa kain ihram ya sampai nanti kita pas ruang tunggu baru kita ganti. Ruang tunggu ya. Jadi kain ihramnya jangan dibagasikan aja. Selalu dipakai yang mudah nih pakai ini sih. Tas gendong ya, tas gendong. Ya. Belum niat, nanti niatnya itu untung yang niat di pesawat selalu pantau monitor di nanti sekian menit, sekian jam akan menuju Yalam Lam. Ya. Pas Yalam Lam nanti diberitahu sama pramugarinya pakai bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Kita sudah di Yalam Lam, langsung niat di situ. Tentunya sejam sebelum Yalam Lam kita udah pakaian ihram yang bawahnya dan atasnya. Ya. Nanti kita insya Allah untuk muthaif yang TL-nya itu pasti nggak dia maksudnya dia ngontrol jamaahnya. Udah pakai ihram belum? Siap-siap. Itu nanti saling mengingatkan. Insya Allah saling mengingatkan. Ini udah hampir sampai Yalam Lam. Ya, sampai Yalam Lam 2 jam lagi, setengah jam lagi sampai Yalam Lam. Ayo pakai ganti kain ihram yang atasnya. Kan kalau yang bawahnya sudah di bandara tadi. Ya, posisi kita di pesawat hanya kain ihram bawahnya aja. Yang atasnya masih pakai kaos, yang atasnya masih pakai jaket bisa. Sejam sebelum Yalam Lam semuanya sudah kain ihram atasnya. Ya. Insya Allah nanti TL-nya muter lah saling mengingatkan ya. Udah niat atau belum gitu ya. Sebentar lagi niat nanti diingatkan ke jamaahnya. Baik. Nanti di Masjid Nabawi wal Masjidil Haram salat fajar sebelum fajar itu nanti ada adzan. Jadi adzannya 2 kali. Sejam sebelum fajar itu ada adzan. Adzan pertama itu belum masuk fajar. Dikarenakan ada jamaah pas adzan langsung salat fajar. Kok komatnya lama amat padahal belum masuk fajar. Itu masih bisa salat tahajud. Ya. Jadi jangan kaget nanti untuk fajarnya sebelum fajar itu adzannya 2 kali ya. Sejam sebelumnya di Masjidil Haram. Nah, kemudian untuk sholat jenazah ikutin ya, sholat jenazah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu setiap habis sholat fardu pasti ada sholat jenazah ya, ikutin ya. Itu pahalanya Masya Allah Qiratan ya, seperti Jabalaini Al-Bimaini, seperti gunung yang besar, 2 gunung yang besar ya. Aman syahida janazah yusolli hatta yusolli falahu qirat. Waman syahida janazah hatta dufan kana lahu qiratani. Ya, kalau kita sholat jenazah, hanya sholat jenazah itu akan mendapat pahalanya qirat. Kalau sholat jenazah dan sampai menguburkan itu qiratani. Apa qiratani itu? Itu Jabalani Al-Dimani, 2 gunung yang besar, Masya Allah. Ganjarannya Masya Allah itu. Ya, walaupun kita hanya sholat jenazah, ya. Apalagi posisi di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi, ya. Pasti setelah sholat fardu pasti ada sholat jenazah. Jangan dulu sholat ba'diyah, nanti nggak keburu. Setelah sholat fardu nanti tunggu dulu. Baru ada aba-aba, baru kita sholat jenazah. Setelah sholat jenazah silakan sholat ba'diyah. Kalau kita habis sholat
fardu, kemudian zikir, kemudian sholat ba'diyah, nanti nggak keburu ya. Pas kita lagi sholat ba'diyah, nanti yang lain udah mulai sholat jenazah. Kita ikuti sholat jenazah dulu. Nah. Dan melawan arus yang ada buku-buku zikir, buku doa silakan untuk nanti di pesawat. Selama beberapa jam di pesawat silakan berdoa. Itu salah satu doa yang diijabah ya dalam perjalanan. Ya. Atau kita mendengarkan di monitor biasanya pakai headset mendengarkan qiraatul Quran. Ya. Nanti ingatkan yang bawa anak, yang lain biasanya kan monitor itu kan ada film, ada cemen ya. Untuk sementara diingatkan lebih baik qiraatul Quran. Selama di perjalanan kita selalu mendengar qiraatul Quran di monitor itu. Nah, tutup aja dulu. Ya, bisa nanti lewat WhatsApp atau di grup atau bisa di Japri ya untuk masalah keberangkatan, untuk masalah teknis di sana, bagasi atau yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, jazakallahu khairan. Semoga yang disampaikan beliau dapat dipahami dan diamalkan nanti ketika di Saudi. Insyaallah Ustaz Ridwan ini yang akan menemani di pemberangkatan pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan insyaallah, semoga Allah mudahkan, dan di bulan Syawal insyaallah. Jadi beliau dari tengah Ramadan dilanjut ya insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pada jemaah sekalian, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagi jemaah yang belum mengumpulkan paspor bisa diberikan ke kami yang belum mengumpulkan paspor dan suntik meningitis. Yang kedua, bagi jemaah yang belum membawa perlengkapan nanti bisa diambil di lantai 2, atau perlengkapannya belum lengkap silakan dicek dulu, nanti bisa disampaikan ke kami. Terus insya Allah setelah ini kita akan buat grup ya, grup khususnya di grup 11 Maret ya, 11 Maret akan kita masukkan ke grup. Bagi jemaah dipersilakan untuk mengisi form yang ada di depan tadi, yang nomor HP ya, nanti kita masukkan lewat daftar tersebut insya Allah. Dan insya Allah kita akan buka puasa bersama ya, setelah ini kita akan buka puasa bersama. Ada waktu sekitar setengah jam ya, setengah jam lagi menuju maghrib. Kami silakan untuk jamaah mau berdoa silakan, mau untuk siap-siap silakan. Nanti untuk sholatnya kita di lantai 1 bergantian di musola, karena musolanya terbatas ruangnya. Nanti boleh yang laki-laki dulu atau yang perempuan dulu silakan gitu. Itu saja insya Allah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan umroh kita insya Allah, dan tidak ada halangan yang berat di sana insya Allah. Dan kita juga memohon kepada jamaah sekalian untuk bisa berkoordinasi nanti di grup ya, apabila ada saran atau kritik bisa langsung disampaikan ke grup atau ke admin ya, ke admin gitu. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ka'bah. Sambil menunggu maghrib ya, ada sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini ya, doa yang mustajab, memohon kepada Allah supaya dimudahkan. Kami dari travel tentunya semaksimal mungkin untuk menjamu tamu-tamu Allah ya, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Kita berdoa supaya dimudahkan ya, di sana tidak ada halangan ya. Kalau cobaan pasti ada, tapi mudah-mudahan Allah
melancarkan dan memudahkan dan memberi kesehatan kepada kita selama di sana. Terus meminta kepada Allah, kekuatan hanyalah milik Allah. Ya, kami dari Travel Safari hanya memanimasi untuk memaksimalkan menjamu tamu-tamu Allah. Kekuatan hanya milik Allah. Kemudian untuk masalah toab, kalau misalkan toab 7 putaran, kita tidak baca apa-apa dan kita tidak membaca dari rukun yamani ke sampai hajar aswad, tidak membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak membaca apa-apa. Bolehkah? Boleh. Ini rukunnya apa? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, udah. Saya nggak baca ini, nggak baca. Tapi tidak afdol. Kita tentunya mencari afdoliyahnya. Ya, aduh saya belum baca Robbana, aduh saya belum isyarat. Nah, jadi masalah. Takutnya nanti pas lewat, waduh hajar aswad udah lewat. Balik lagi, nggak usah, terusin aja. Jangan sampai, saya belum kasih isyarat, saya belum baca Robbana. Langsung lanjut. Ya, ini karena rukun. Yang penting 7 putaran, sa'inya 7, kemudian tahallul tidak tertinggal. Itu rukun. Ya, kalau itu yang bacaan-bacaan itu semuanya sunnah. Ya, takutnya misalkan tertinggal bacaan ini, tertinggal bacaan ini, nggak jadi masalah. Mungkin itu aja ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.